BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan pemusnahan barang bukti narkotika. Narkotika jenis sabu seberat 200 gram dan pil ekstasi sebanyak 500 butir dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin bersuhu tinggi. Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol Beni Gunawan menyebut, di masa pandemi COVID-19 kasus narkoba yang ditangani meningkat drastis, yakni 16 kasus narkotika selama 5 bulan terakhir. Banyaknya warga yang stres hingga fokus pemerintah dalam penanganan COVID-19 disinyalir menjadi celah para bandar dan pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya. Polisi mengevakuasi 4 orang perangkat desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Pekalongan dari kepungan warga yang merasa marah atas dugaan penyelewengan sejumlah proyek dana desa dan bantuan sosial COVID-19 bagi warga miskin. Suasana sempat memanas saat keempatnya memasuki mobil polisi dan meninggalkan lokasi. Menurut perwakilan warga, keempat perangkat desa ini menjadi sasaran kemarahan ratusan warga lantaran tindakannya kerap merugikan warga karena pengelolaan beberapa bantuan seperti bansos, dana desa, bedah rumah, bantuan sosial, penanggulangan bencana banjir drop, dan beberapa bantuan sosial lainnya tidak transparan. Kejaksaan Negeri Kudus menggeledah dan menyegel sejumlah ruangan pejabat kantor PDAM Kudus. Penyegelan dilakukan atas operasi tangkap tangan OTT dugaan suap penerimaan pegawai di lingkungan kantor PDAM Kudus. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti uang 65 juta rupiah dan sejumlah PC komputer diamankan. Selain itu, Kejari juga melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes berhasil membekuk 2 tersangka pencurian sepeda motor milik Ahmad Solikin, warga desa Bentar, Kecamatan Salem. Polisi mengamankan 1 unit sepeda motor dan handphone serta senapan angin yang dibeli tersangka dari penjualan hasil kejahatan. Kasus pencurian sepeda motor masih ditangani tim unit 1 Satreskrim Polres Brebes untuk dilakukan pengembangan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Belasan warga Getasrejo Grobogan keracunan usai acara selamatan kelahiran bayi di rumah tetangga mereka. Korban merasa mual dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan dugaan keracunan warga yang melibatkan 1 RT tersebut. Polsek Grobogan mengamankan sejumlah barang bukti penyebab terjadinya keracunan untuk diuji di laboratorium di Semarang. Polisi juga melakukan pemeriksaan saksi dan keluarga yang punya hajat. Sementara itu, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat kondisinya masih lemah dan sebagian korban yang kondisinya sudah membaik dipersilakan pulang ke rumah. Berdalih melakukan pendataan untuk bantuan sosial, seorang oknum ketua RT di Pati justru melakukan pencabulan terhadap seorang bocah berusia 5 tahun. Korban sempat diberi uang Rp2.000 agar tidak mengadukan tindakan bejat pelaku ke orang tuanya. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami trauma berat. Korban helikopter Mi-17 yang jatuh di Kendal, Letnan 1 CPN Virayuda Bagus Senastri meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 7 hari di RSUD Karyadi. Proses pemakaman dilakukan secara militer di pemakaman Kembang Arum, Semarang. Letnan 1 CPN Virayuda sendiri berpulang dengan meninggalkan seorang anak yang masih balita dan istri yang tengah mengandung anak keduanya. Prosesi pemakaman korban dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Penerbang Angkatan Darat Majen TNI Teguh Pujo Rumekso. Dengan meninggalnya Letu Virayuda, jumlah korban meninggal dunia dari insiden helikopter jatuh menjadi 5 orang. Sementara 3 korban selamat masih dalam perawatan.